Merasa sulit menjalani ikhlas dan sabar saat mendapat permasalahan, atau mungkin di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa orang menyatakan bersabar itu sulit, tidak semudah membalikkan tangan. Iya, memang betul. Tetapi faktanya, di sisi lain, banyak juga orang yang mampu bersabar dan semudah untuk mengakses rasa ikhlas itu. Mengapa ada yang merasa sulit? Ya karena ikhlas itu memang bukan seperti matematika. Ada formulanya, ada rumusnya. Ikhlas seperti yang kita ketahui adalah pekerjaan hati. Tentu ada cara. Dan berikut saya akan sharing bagaimana cara belajar ikhlas dan sabar. Tonton sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara belajar ikhlas dan sabar. Yang pertama, stop cari kambing hitam. Seringkali seseorang merasa bahwa sebuah kejadian itu adalah akibat ulah seseorang. Seandainya dia tidak melakukannya, tentu tidak akan terjadi hal buruk ini. Itu pikiran manusia. Mengapa tidak diubah, berpikir yang sebaliknya? Seandainya Allah tidak menghendaki terjadi, pasti tidak akan terjadi hal yang tidak baik ini. Berarti semua ini atas kehendak Allah. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Kalaupun ada orang yang seakan-akan menjadi penyebabnya, sejatinya dia sendiri tidak bisa mengendalikannya, karena ada sang pengendali. Jadi stop cari kambing hitam, karena saat mencari siapa yang salah, sibuk mempersalahkan orang lain, di situ rasa ikhlas semakin menjauh. Karena ikhlas itu diantaranya adalah ada bagian bisa menerima. Saat masih menyalahkan orang lain, berarti belum bisa menerima. Di situ letak sulitnya ikhlas. Maka terimalah, karena ini sudah kehendaknya. Yang kedua, niatkan untuk ikhlas dan sabar. Berarti harus ada komitmen. Komitmen bahwa saya bisa ikhlas, saya bisa sabar. Niatnya ditata. Ini akan semakin mempermudah, berarti kita sudah semakin connect dengan Yang Maha Kuasa. Di saat kita sudah komitmen, maka fokusnya tentu akan kepada hal-hal yang membuat sabar itu bisa dirasakan, bisa diakses. Maka hal-hal yang akan menghalangi kesabaran itu akan disingkirkan, karena fokusnya adalah bisa ikhlas dan menerima, bersabar dengan kondisi yang sedang dijalani. Komitmen itu sangat dibutuhkan dan perlu disampaikan kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarga, kepada pasangan, agar turut memahami komitmen kita untuk sabar dan bisa ikhlas. Kalau mereka mendukung, itu jauh lebih baik. Namun kalau mereka tidak mendukung, maka tetap komitmen itu jalankan. Ada yang mengatakan, saya sudah mulai bersabar dan saya tenang. Tetapi seakan-akan saya semakin dicoba, semakin tidak nyaman dengan kondisi. Semakin muncul orang-orang yang menguji kesabaran saya. Sebenarnya itu adalah bagian dari persepsi. Di saat kita fokus kepada sabar, kemudian berharap semuanya akan segera tertata dan mendukung kesabaran itu. Padahal tidak selalu seperti itu. Yang namanya ujian, ya kita tengok saja anak-anak SD ujian. Diberikan soal 50, tinggal melingkari gitu ya. Apakah dengan mengerjakan 10 soal, dia sudah bersabar menghadapi 10 soal? Apakah kemudian selesai? Padahal soalnya 50. Ya tentu tidak. Ada batas waktu dan ada jumlah soal. Kalau dia mengerjakan lebih cepat, maka waktu yang disediakan akan lebih. Tidak sampai pada batas waktu, dia sudah menyelesaikan. Lebih cepat berarti. Analoginya seperti itu. Di dalam kehidupan gini, saat kita bersabar, inginnya cepat permasalahan itu terselesaikan, cobaan itu cepat berhenti. Padahal ada takarannya, berapa lama itu sudah ditentukan. Kemudian seberat apa sudah ditakar. Tidak akan diberikan cobaan seseorang di luar kemampuannya. Jadi sudah ada takarannya. Bersabar sampai kapan? Selamanya.
Yang ketiga, hindari pembenaran yang tidak benar. Misalnya ada yang mengatakan, sabar itu ada batasnya. Makanya saya sudah kehilangan kesabaran saya. Saya sudah sekian lama bersabar, sekian lama berusaha ikhlas, dan sabar saya sudah habis. Seakan-akan benar, tetapi sebenarnya itu hanya pembenaran. Siapa yang memberikan sabar? Kok tahu kalau sabarnya habis? Itu hanya komitmen tadi, dipegang atau tidak. Kalau komitmennya dilepas, ya sabarnya pasti sudah habis. Kalau tetap komitmen, sabar itu ada hikmahnya, sabar itu ada kebaikan yang akan saya dapat. Dengan bersabar itu saya akan mudah dapat pertolongan dari Allah. Dengan bersabar itu saya akan mendapatkan pahala. Dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, maka kesabaran itu bisa selalu dicas, diisi terus-menerus. Dan tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Persepsi tidak harus sama dengan orang lain, dan biasanya memang tidak sama, sehingga kita tidak harus ikut-ikutan. Saat orang mengatakan, ikhlas dan sabar itu sulit, kemudian mengiyakan, ya sudah, berarti satu frekuensi, berarti satu jalur, satu fokus, maka akan sulit juga untuk mengakses rasa ikhlas dan sabar. Sama halnya Anda belum pernah memakai HP tipe tertentu, kemudian orang bilang, wah, HP itu sulit mengoperasikannya, kamu nggak akan bisa. Kemudian begitu mencoba 1 kali, 2 kali, iya betul, sulit. Memang saya tidak cocok menggunakan HP ini, terlalu rumit misalnya. Maka akan sulit untuk mempelajarinya. Di saat kita mengiyakan sulit, maka sulit itu akan yang menjadi fokus. Sehingga ya menjadi sulit juga untuk mengakses rasa ikhlas dan sabar. Ubah persepsi negatif tentang ikhlas dan sabar. Sabar itu mudah kalau Anda mau menjalaninya. Ikhlas itu mudah jika mau menjalaninya. Memang mudah itu bukan berarti terus nyaman. Memang ada tantangan-tantangan karena masih proses menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Namun di saat sudah bisa melewatinya, di situ manisnya akan dirasakan. Yang kelima, jadikan ikhlas dan sabar sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Mengakses rasa ikhlas dan sabar itu tidak menunggu mendapat cobaan, tidak menunggu mendapat permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diterapkan. Kita menghadapi hal-hal kecil yang mungkin membuat tidak nyaman, tapi berusaha menata hati, berusaha tetap bisa senang menerimanya, tetap bisa bersyukur. Itu adalah bagian dari menerapkan ikhlas dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan ternyata tersandung, polisi tidur, tapi tidak marah-marah, tidak mengumpat, namun bisa tersenyum. Itu adalah latihannya. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari bersama orang-orang di sekitar. Akan lebih mudah untuk melatih hati, mudah mengakses rasa ikhlas dan sabar itu. Sekian sharing saya, semoga sudah bisa dapat inspirasi bagaimana cara belajar sabar dan ikhlas. Semoga mudah untuk selalu bersyukur, bahagia setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.